Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Fakultas saya Ilmu Komunikasi dengan program studi Public Relation. Untuk kesempatan pada kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Yang pertama, pertanyaan pertama itu ada mengapa ilmu komunikasi disebut sebagai ilmu multidisipliner? Multidisipliner itu terjadi karena ilmu komunikasi berkembang melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan yang mempengaruhi peta ilmu komunikasi berasal dari berbagai disiplin ilmu lain seperti psikologi, politik, linguistik, antropologi, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu menurut Dennis McQuail, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung dalam 6 tingkatan. Yang pertama itu ada tingkatan komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf, misalnya berpikir, merenung, mengingat-ingat sesuatu, menulis sebuah surat, dan menggambar. Yang kedua itu ada komunikasi antar pribadi, kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain, misalnya percakapan secara tatap muka di antara dua orang, surat menyurat pribadi, dan percakapan melalui telepon. Yang ketiga ada komunikasi dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok itu ialah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Pada tingkatan ini, tiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi. Misalnya, mengobrol-ngobrol dalam keluarga antara bapak, ibu, anak. Dan yang keempat itu ada komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Kegiatan komunikasi antar kelompok atau asosiasi, kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau antara suatu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini boleh hanya 2 orang ataupun beberapa orang saja. Misalnya, pertemuan antara pengurus ketua Karang Taruna Desa A dengan Karang Taruna Desa B. Yang kelima itu ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok adalah bahwa sifat komunikasi organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Misalnya, pertemuan antar direksi perusahaan A dengan para manajernya. Dan untuk komunikasi selanjutnya itu ada komunikasi dengan masyarakat secara luas. Pada tingkatan ini, kegiatan komunikasi ditunjukkan kepada masyarakat secara luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama itu ada komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa seperti radio, majalah, surat kabar, dan TV. Untuk yang kedua itu ada langsung tanpa melalui media massa, misalnya ceramah atau pidato di lapangan terbuka. Sifat isi pesan komunikasi yang disampaikan menyangkut kepentingan orang banyak, tidak bersifat pribadi. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3 itu ada model-model komunikasi. Model-model komunikasi itu adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Model komunikasi membentuk perspektif komunikasi dengan menguraikan komunikasi yang begitu kompleks menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jenis-jenis model komunikasi yang telah dirumuskan oleh para ahli dapat diklarifikasikan ke dalam 3 jenis model komunikasi, yaitu yang pertama ada model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Dan untuk model yang kedua, yang pertama itu ada model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Yang kedua itu ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Untuk yang ketiga, model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi yang berlangsung 2 arah. Dan untuk soal yang keempat, definisi komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Mengenal satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contoh komunikasi kelompok adalah yang pertama itu kelompok guru sedang berkomunikasi kepada para muridnya.
Dan yang kedua contohnya itu ya kelompok pengusaha berdiskusi dengan kelompok lain mengenai saham di perusahaannya. Dan untuk soal yang terakhir, komponen-komponen dalam proses komunikasi yaitu yang pertama, itu ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Dan yang kedua itu ada pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Dan yang ketiga adalah media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Dan yang yang kelima itu ada feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Dan yang terakhir itu ada efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Dan untuk pertanyaan kali ini sudah terjawab semua. Semoga penyampaian saya bisa dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat malam.